Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khatamul anbiya'i wal mursalin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Akhwati fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah, pada malam ini kita bersyukur kembali, memuji kembali kepada Allah Jalla wa'ala, karena itulah sifat seorang mukmin untuk senantiasa bersyukur, bersabar, dan memohon ampunan kepadanya setiap waktu, setiap saat. Maka sudah barang tentu pada malam hari ini kita saling mengingatkan, saling menasihati di dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Dan kami mendengar ada beberapa masukan di antara ummahat yang dimana mendekati ikhtibar ini belum siap ya untuk melaksanakan ikhtibar. Maka kita undur di pekan depan insyaallah taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan pembelajaran kita di pelajaran Durusulullah, terutama Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha, di mana kita sudah jauh ya pembahasan kita ya di beberapa pembahasan dan masuk ke dalam pelajaran yang ke-14. Akan tetapi di perjalanan lika-liku dalam menuntut ilmu, ujian dalam menuntut ilmu, rintangan dalam menuntut ilmu, tak bisa kita hindari. Di antaranya adalah pemahaman kita di pelajaran ke-14 ataupun di pelajaran ke-13. Masuk ke dalam pembahasan jamak, dan di antara ummahat ya ada masukan untuk mengulang kembali ya, mengulang kembali, memurojaah terlebih dahulu lebih khususnya di pelajaran ke-13 masuk ke dalam pembahasan jamak ya. Maka kita sepakati bersama bagi ummahat yang sudah paham di pelajaran ke-13, pelajaran ke-14 berkaitan dengan jamak, mohon untuk bisa bersabar untuk memurojaah. Untuk ummahat yang mungkin bisa dikatakan belum begitu paham dan belum memahami dengan sempurna di pelajaran ke-13 ya. Apakah ini bisa disepakati secara bersama-sama di pelajaran ke-13 kita ulang kembali ummahat ya, dan di pekan depan kita coba untuk ikhtibar ya, akhir sana yang akan kita rombak soalnya di pelajaran dari mulai pelajaran pertama sampai pelajaran 12 saja. Jadi tidak masuk ke pelajaran ke-13 untuk ikhtibar pada pekan depan. Muafik insyaallah ummahat. Muafik. Muafik ya. Insyaallah Ibu Dedeh muafik.
Ya, Ummu Aisyah, muafik insyaallah. Ibu Dewi, Ibu Esa, muafik insyaallah. Ibu Esa, Ibu Handayani, Ibu Teta, Muafiq insya Allah Ustadz. muafik insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Eh, dan mungkin pada malam hari ini kita akan coba mengulang ya, di luar dengan jadwal kita. Harusnya kan ini jadwalnya belajar apa, Mahat? Tasrif ya? Atau nahu? Pekan ketiga ya, Ya, tasrif. tasrif ya. Ya, baik. Jadi kita akan ganti terlebih dahulu ya pelajaran tasrif ke pelajaran Dursulullah, mau murajaah di pelajaran ke-13 ya. Ya, meskipun itu tidak masuk ke ikhtibar nanti, ya Ummahat fokus untuk mengulang dan membaca saja untuk ikhtibarnya, yaitu pelajaran pertama sampai pelajaran ke-12 ya. Adapun malam ini kita coba untuk memberikan pemahaman yang lebih sederhana ya, sehingga pemahaman ini menjadi pemahaman yang baik, mudah untuk dipahami dan dicerna ya, sehingga juga Ummahat bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Pelajaran ke-13 coba kita ulangi Ummahat di halaman 68 ya. Sudah dibuka Ummahat? Sudah Ustadz. Baik. Apa yang dibahas di pelajaran ke-13? Sebenarnya di pelajaran ke-13 ini kita masuk ke dalam kalimat majemuk. Dahulu kala kita pernah belajar yang disebut dengan kalimat mufrad. Ya, mufradun. Atau kita menyebutnya kalimat tunggal. Ya, mufrad itu kalimat apa, Mahat? Kalimat tunggal. Tunggal. Ya, ya, ini mohon dimengerti kalimat yang dimaksud itu kata ya, Mahat. Di dalam bahasa Arab, kalimatun adalah kata. Ya. Jadi mufradun itu adalah kalimatu mufrad ya, atau kita sebutnya kata mufrad. Contohnya kita mendengar kata kitabun. Apa arti kitabun, Ummahat? Buku. Buku. Aslinya kitabun itu adalah kitabun wahidun. Aslinya, Ummahat. Ya. Tapi karena semua orang sudah tahu kitabun itu pasti jumlahnya adalah tunggal. Karena bentuk kosakatanya. Bentuk kosakatanya ini adalah bentuk mufrad namanya. Ya, namanya bentuk mufrad. Ya, aslinya kitabun wahidun. Bentuknya mufrad ataupun tunggal. Kalau Ummahat belajar di dalam ilmu tauhid ya, namanya tauhid uluhiyah, namanya ifradullah ta'ala bil ibadah. Ifradullah itu dari asal kata yang sama, mufradun. Ifradun artinya adalah mengesakan. Mufrad artinya setunggal. Orang Jawa bilangnya setunggal. Ya, sampai di sini fahim tunna Ummahat. Fahimna insya Allah. Fahimna insyaallah. Lalu yang kedua, ya, di dalam bahasa Arab bentuk kosakata ditinjau dari jumlah bilangannya ada yang namanya musanna.
Ya, ini tidak dijumpai di dalam bahasa Indonesia. Apa itu musanna? Angka 2 jumlah bilangannya. Hanya ada 2 ummahat. Misalkan buku, kitabun, 1 buku. Kalau 2 buku namanya bentuknya musanna. 2 buku kitabun menjadi kitabani atau kitabaini. Ya. Cuman di dalam bahasa Indonesia nggak ada. Ini yang menjadi masalah. Dan ini kita skip ya, kita tidak pelajari. Belum masuk. Ini kita lewatkan ummahat. Dalam bahasa Arab, angka 2 buku, bahasa Arabnya beda sendiri. Kosakatanya beda sendiri. Kalau kita kan 2 buku, 1 buku. Tetap ya tulisannya BUKU, cuma ditambahkan bilangan. 3 buku, banyak buku, buku-buku, ya. Ya, jadi mufradun untuk tunggal, musanna bilangan yang 2. Nah, yang ketiga ini yang dibahas. Namanya jam'un. Ya, apa itu jam'un? Adalah kosakata atau kata yang jumlahnya lebih dari 2. Lebih dari berapa, ummahat? Lebih dari Lebih 2. dari 2. Lebih dari 2. Contohnya, kitabun menjadi kutubun. Ya. Contoh lain, mudarrisun menjadi mudarrisuna. Ya, mudarrisuna. Apa artinya mudarrisun, ummahat? Guru. Guru. Ya, jadi para guru. Contoh lain, ya, mudarrisatun. Ya, mudarrisatun. Apa artinya mudarrisatun? Guru perempuan. Para 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 guru. guru perempuan. Para guru perempuan. Sahih. Ya. Kok beda-beda bentuknya? Nah, kita nggak bahas itu dulu. Kita fokus kepada pemahaman bahwa ada yang bentuknya jamak. Kosakata yang lebih dari 2 bilangan. Kosakata yang lebih dari 2 bilangan namanya apa, ummahat? Musanna. Jamak. Jamak. Ya. Mungkin pernah mendengar kata jamaah, ya. Apa arti jamaah? Banyak ya, Ustaz. Banyak. Boleh, berarti kan jamaah, ya. Artinya sekalian, semuanya bisa. Ada jumlahnya banyak. Jama'atun. Nah, ya. Nah, itu artinya jumlahnya lebih dari 2 bilangan. Jadi kosakata yang lebih dari 2 bilangan disebut dengan jamak. Dan kosakatanya tidak boleh sama dengan kosakata mufrad. Sampai hari kiamat tetap berbeda. Kitabun 1 buku. Guru laki-laki namanya mudarrisun. Nah, beda kan? Mudarrisun. Ya, ini banyak guru laki-laki mudarrisuna. Ada tambahan waw dan nun. Ya. Mudarrisatun. Artinya 1 guru laki-laki, guru perempuan.
Ya, mudarrisatun. Satu guru perempuan. Kalau banyak guru perempuan, nah, nih perubahannya. Mudarrisatun, panjang. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna Ustaz. Insya Allah. Fahimna. Insyaallah. Ya. Nah, inilah tahapan kenaikan ummahat ini di pelajaran ke-13. Kalau di pelajaran pertama sampai pelajaran ke-12, nggak ada itu yang namanya ini. Jamak ini nggak ada. Nggak ada pembahasan jamak. Ya. Yang ada pembahasan ini, mufrad. Kosakata ditinjau bilangannya. Di dalam bahasa Arab, kosakata yang ditinjau dari bilangannya terbagi menjadi 3. Tunggal, angka 2, musanna, lebih dari 2, jamak. Ya. Ini kita bicara masalah bilangan ya, Ummahat. Bilangan apa saja, barang, kata tunjuk juga ada bilangannya. Ini untuk 2 orang, ini untuk semua orang. Itu untuk semua orang dengan itu untuk 1 orang beda dalam bahasa Arab. Hanya bahasa Indonesia yang paling mudah, Ummahat. Itu semua, oh berarti banyak. Itu saja berarti 1. Ini berarti 1. Ini semua berarti banyak. Tapi dalam bahasa Arab nggak pakai kosakatanya beda, Ummahat. Antara tunggal dengan jamak. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insya Allah. Insya Allah. Baik. Ya, ini dasar dari pelajaran ke-13. Kita berharap ada pertanyaan, Ummahat. Ya, di antara Ummahat yang penuh dengan kegelisahan dan kegalauan di pelajaran ke-13, mohon silakan ditanyakan. Kita buka sesi tanya jawab dulu, Ummahat. Ya, ancang-ancang untuk melanjutkan pembahasan kita di pelajaran ke-13, 14, dan persiapan ikhtibar di pekan depan, insyaallah. Ini yang dibahas pada malam ini. Silakan Ummahat yang mau ditanyakan. Ustaz, kan kalau misalkan belajar bahasa Arab itu memang harus banyak belajar mufradatnya Ustaz ya? Iya. Iya. Itu aja sih. Pertanyaannya? Oh iya, baik. Sebenarnya ya, Ibu Dewi, bukan hanya pelajaran bahasa Arab ya. Kalau Ibu Dewi belajar bahasa Inggris ya vocabulary-nya harus banyak kan begitu ya. Ibu Dewi belajar bahasa Sunda ya kosakatanya juga banyak gitu kan? Iya betul Ustaz. Iya, betul. Cuma mungkin pertanyaannya dipersempit lagi, bagaimana tips untuk bisa memperbanyak pengayaan kosakata kita. Mungkin gitu ya, Ibu Dewi. Iya Mohon betul. maaf kalau saya salah. Oh, betul ya. Baik. Ya. Kalau kita bicara tips, ada tips and triknya itu memang ada, Ummahat. Setiap bahasa berbeda-beda ya. Ah, akan tetapi satu poin yang harus diingat, Ummahat. Ummahat harus yakin yang Ummahat pelajari ini bukan bahasa sembarangan bahasa. Bukan bahasa orang Arab pada umumnya, bukan. Ya, kita harus ingat baik-baik. Yang kita pelajari ini bahasanya Al-Qur'an. Bahasanya Nabi. Ya. Bahasanya Al-Qur'an otomatis apa? Allah memilih bahasa Arab menjadi bahasa pengantar
kalamullah, perkataannya Allah. Ya. Ini bukan sembarang bahasa yang biasa digunakan oleh orang Arab, beda. Yang digunakan oleh orang Arab itu kebanyakan adalah bahasa Ammiyah. Apa itu bahasa Ammiyah? Bahasa pasaran. Ya. Apa itu bahasa pasaran? Bahasa ya yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Oh, berarti ini yang kita pelajari bahasa Arab apa? Fusha. Apa itu bahasa Arab fusha? Adalah sebuah bahasa yang memiliki qawaid, kaidah-kaidah. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat EYD ya, yang baik sesuai dengan aturan-aturan bahasa Indonesia. Bahasa Arab pun demikian, ada aturan-aturannya, ada ilmu nahunya, ada ilmu sorofnya, ya, yang berkaitan dengan tatanan bahasa. Dan tatanan bahasa tertinggi yang bisa mengalahkan kaidah nahu dan sorof adalah bahasa Al-Quran. Kalamullah. Ini tidak main-main yang kita pelajari, ini lebih besar dibandingkan bahasa Arab pada umumnya yang mereka pelajari untuk bercakap-cakap. Maka ini sebenarnya menjadi motivasi. Wah, saya nggak hafal nih. Kalau nggak hafal dicatat. Sebagaimana ummahat tidak hafal membaca Al-Quran. Umpama ummahat ingin menghafal tapi lupa, dicatat surat berapa, ayat berapa. Surat apa, ayat berapa. Ya, pada halaman berapa. Diingat-ingat, oh ya surat 114, surat An-Nas. Meskipun nggak hafal surat An-Nas, tapi minimal tahu catatannya. Contoh, ya surat yang panjang. Apalagi kita patokannya Al-Quran, yang setiap hurufnya dikali 10. Itu setiap huruf ya, bukan setiap kata. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang bisa mendapatkan petunjuk belajar. Nikmat. Saya nggak paham-paham, tapi kok nikmat ya? Jujur ya, Umahat, kemarin di kelas A kalau tidak salah, ada salah satu ummahat yang sudah lansia, ya, ikut ikhtibar, lalu dikirimkan ya soal ikhtibar tanpa ada jawaban. Lalu ia mengatakan bahwa saya belum begitu paham untuk menjawab soal-soal ikhtibar, tapi saya tidak mau meninggalkan pelajaran bahasa Arab. Ya, jadi tetap saya mau hadir, tapi izin untuk tidak ya ikhtibar karena sudah lanjut usia dan sering lupa. Ya, artinya apa di sini? Artinya jangan sampai ya ikhtibar yang kita lakukan ini membuat dampak negatif kepada ummahat ya. Sehingga gara-gara ikhtibar saya jadi malas. Saya jadi susah belajar ya. Tapi menjadi motivasi dan patokan saja ummahat ya. Bukan berarti ummahat gagal dalam ikhtibar itu dikatakan eh, tidak boleh ikut belajar bahasa Arab lagi. Bukan demikian, ada seleksi, ada sistem gugur misalkan. Ya, tidak demikian. Beda halnya dengan sekolah ya, yang memang dituntut keras untuk bisa mendapatkan nilai terbaik. Ya, yang kita harapkan minimal kita mendapatkan keberkahannya dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Karena kita tahu yang kita bawa nanti bukan harta yang kita miliki, bukan jabatan yang kita punya, tapi amal soleh yang kita lakukan selama hidup kita. Jadi mohon kiranya umat bisa mencatat minimal
tidak harus dihafal jika keberatan ataupun banyak yang harus dikerjakan, tapi minimal dicatat, disimpan buku catatannya dan dibaca ketika murojaah. Ya, seperti itu. Paham tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan Umi. Iya, silakan mungkin Ibu Dede ya yang seperjuangan dengan Ibu Esa ya, yang aktif ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, masukan ya ataupun saran sehingga bisa ya berjalan dengan baik ya kegiatan Tahfiz Bahasa Arab kelas kali ini. Silakan. Ya. Afwan Ustadz, kalau untuk saran sih tidak ada ya. Sejauh ini kita udah bagus saya rasa. Hanya saja ya kembali ke diri anak pribadi bahwa kadang-kadang ada kesulitan gitu. Kayak misalkan di jamaah taksir. Ini nanti berubahnya mengidentifikasinya aja dulu kadang-kadang ini tuh masuknya jamaah yang mana ya gitu. Yang taksir kah, apa yang musana, mu'anas atau muzakar, itu aja sih. Ya balik itu memang kelemahan anak pribadi. Ya, Masya Allah. Baik. Terima kasih Ibu Dede. Ya, di dalam menuntut ilmu, kita harus menjadi hamba yang merasa tidak tahu. Pernahkah kita mendengar kata Umar bin Khattab ya, semakin orang berilmu, dia semakin tidak tahu dan merasa haus tentang ilmu. Ketika dia merasa kesulitan dalam menuntut ilmu, maka itu ada pada titik di mana dia sedang berusaha untuk menuntut ilmu. Ya, berbeda orang yang menuntut ilmu merasa sudah puas dalam menuntut ilmu. Maka ini adalah orang yang fakir tentang ilmu, miskin tentang ilmu. Ya, berkaitan dengan jamak, memang ada beberapa jamak yang tidak bisa diidentifikasi. Dan itu oke-oke saja. Kenapa demikian? Karena tidak semua ya yang kita pelajari memiliki dasar yang jelas. Contoh, ada yang namanya jamak mudzakkar salim. Ya, saya tidak perlu ditulis ya jamak mudzakkar salimnya. Contohnya saja, misalkan muslimun menjadi apa Ummahat? Muslimuna. Muslimuna. Dengan tambahan apa? Jelas ya tambahannya. Waw dan nun. Dan non. Ya. Meskipun nanti pembahasannya ada lagi Ummahat. Kita sampai sini dulu titik dah. Muslimuna, ya. Nah, ini disebut jamak mudzakkar salim yang memiliki rumus waw dan nun di akhir. Nah, pertanyaannya kan begini. Kosakata apa saja yang bisa menjadi jamak mudzakkar salim? Alaysa kadzalik? Bala. Ya. Mufradat atau kosakata apa yang bisa ya ditambahkan waw dan nun, dia menjadi jamak mudzakkar salim. Maka kita identifikasi khusus untuk kosakata yang mudzakkar. Ya. Apakah hanya yang mudzakkar saja? Ya. Bisa jadi dan yang mayoritas atau bahkan pasti dia mudzakkar. Cuman pertanyaannya mudzakkar akil, mudzakkar itu terbagi menjadi dua lagi. Akil atau
Goiru akil. Nah, apa itu akil, goiru akil? Akal. Apa akal itu, Mahat? Berakal. Makhluk apa yang berakal, Mahat? Manusia. Banyak kok, manusia saja. Jin, Jin, apalagi? Satu lagi, aduh lupa ya. malaikat, Iya, malaikat. Malaikat nggak punya syahwat, hanya berakal saja. Nah, kalau ada nih nama-nama malaikat, nama-nama manusia, profesi, ya. Lalu apalagi apa namanya? Jin, nama-nama jin, ya. Itu kemungkinan kita bicara. Ini muzakkar ini sebuah kepastian. Ya, goiru akil dan akil ini tidak sebuah pasti. Ya. Artinya apa di sini? Kita harus mutolaah namanya. Mutolaah itu artinya ya kita mencari tahu, Mahat. Ini apa ya jamaknya ya? Nah, muslimun jamaknya apa ya? Oh, muslimuna, berarti dia berakal. Ya. Goiru akil, contohnya apa? Benda. Apa ya benda yang ada tambahan waw dan nun nih kalau dijamakkan? Apa ya contohnya? Oh, ternyata nggak ada. Ternyata apa? Nggak ada. Berarti kita coret, Umahat. Berarti dapat dipastikan jamak mudzakkar salim itu untuk apa? Mudzakkar yang berakal, berakal. Pertanyaan berikutnya, apakah semua mudzakkar yang berakal ditinggal ditempel waw dan nun di akhir jadinya jamak? Tidak, Umahat. Ya, mohon dicatat ya, Umahat. Jamak mudzakkar salim itu untuk kosakata yang mudzakkar, ya, lalu dia berakal. Tapi tidak semua mudzakkar yang berakal menjadi jamak mudzakkar salim. Paham nggak, Umar? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya. Nah, ini kaidahnya. Sekarang kita contoh aja. Muslimun jadi muslimuna. Gitu ya. Muslimuna. Ya. Tobibun. Apa artinya tobibun? Dokter. dokter, Dokter. Dokter laki-laki perempuan? dokter Laki-laki. laki-laki, Laki-laki. Berarti mudzakkar. Udah masuk tuh kategorinya mudzakkar. Hmm. Berakal nggak? Berakal. berakal, Berakal. Berarti tinggal ditambahkan waw dan nun? Tidak. Jamaknya menjadi apa, Umahat? Atibba. atibau, Atibba'u. Ya. Lah kok beda? Tadi telah dikatakan kan. Jamak mudzakkar salim itu kosakatanya mudzakkar dan berakal, tapi tidak semua. Tidak semua. Kalau tidak semua, gimana cara memilah-milahnya? Begitu. Nah, cara memilah-milahnya adalah dengan mutolaah namanya. Menelaah setiap kosakata. Kalau zaman dulu ya, Umahat. Zaman dulu anak pesantren itu wajib punya kamus. Kamus yang paling terkenal dari Gontor itu namanya kamus Munawwir. Ya. Tujuannya kamus itu apa? Mencari tahu jamaknya ini masuknya jamak mudzakkar salim atau jamak taksir atau jamak muannats salim, begitu. Kalau sekarang Umahat nggak perlu pakai kamus.
Ummahat tinggal klik di Google. Apa jamak dari muslimun? Nanti keluar tuh. Muslimun. Nah, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Nanti kata bahasa Arabnya pakai tulisan bahasa Arab. Ya. Apa jamak tobibun? Nanti keluar tuh. Carinya di mana? Carinya websitenya Kamus Al-Ma'ani namanya. Ya. Di website itu ada ummahat. Kalau ummahat pakai handphone ataupun pakai laptop, ya umat akan menemukan almaani.com namanya. Itu untuk mudah mencari tahu ini zamannya apa sih. Nah, karena kita tidak bisa mengidentifikasi secara detail, harus mutolaah, menelaah dari orang Arabnya asli. Oh, tobibun itu zamannya atibba, seperti itu. Paham tunan insyaallah. 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 Ada lagi yang mau ditanyakan ummahat? Silakan. Yang masih bingung, ya silakan kita buka tanya jawab dulu ya ummahat. Ya, ada Ummu Zuhdi mau bertanya, silakan. Tanyanya besok ujiannya tentang apa, Ustaz? Oh, ya ujiannya tentang apa? Ujiannya tentang bahasa Arab Ummu Zuhdi. Iya, bab apa, Ustaz? Babnya. Lah, iya, dars awal sampai ad-darsu tsaniyah asyarah, ya, sampai pelajaran ke-12 saja. 1 sampai Ya. 12. Naam, pelajaran pertama sampai pelajaran ke-12. Soalnya ada 10 soal. Ya. 10 Isi soal dikasih memiliki tahu Ustaz. anak esai isinya. Esai. Iya, esai semua. Karena kan sudah bukan masanya pilihan ganda ya, ummahat. Ya. Pilihan ganda tapi Iya. mikir, Ustaz. Takutnya pilihan ganda itu ya apa namanya ngitung kancing takutnya ummahat. Insyaallah. Ya. Jadi esai semua di kertas putih ya, HVS. Ya, nanti akan di-share di pekan depan di grup ummahat dalam bentuk PDF. Ummahat nanti isi ya, menulis pertanyaannya terlebih dahulu dengan menggunakan tinta hitam dan menjawab soal dengan menggunakan tinta biru. Ya. Nah, ini untuk latihan kita ummahat seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Berarti tentang kaidah-kaidah berarti, Ustaz. Kenapa? Tentang kaidah-kaidah berarti, Ustaz. Oh iya, pasti yang berkaitan dengan itu pelajaran pertama sampai pelajaran ke-12. Ya. Dan yang berkaitan dengan pelajaran tersebut mungkin sempat dibahas di pelajaran nahwu ataupun pelajaran sharaf ya. Dan tidak akan apa namanya keluar dari pembahasan kita. Ibu Dede mau bertanya? Di kertas HVS, Ustadz, tidak di Iya, kertas biasa. bukan di Itu kertas kadang nggak HVS. lurus, Ustadz. Kadang naik, kadang turun. Itu dia yang kita mau latihan, Umar. Latihan menulis. Ya. Latihan menulis kan seperti itu. Ya. Bahkan di kelas F, ya mohon maaf ya, Umar. Kelas F. Ada kelas F dan kelas E kalau tidak salah. Ada ummahat ya yang mengadu pada kami ya tidak bisa menulis, bergetar kalau menulis. Kena penyakit sindrom apa gitu ya, ada penjelasannya dari Ibu Evi kemarin itu. Ya, jadi tapi kenapa? Ya ampun, Ustaz, nih anak-anak Oh ngomong. iya, iya. Apa? Tapi masih berusaha untuk menulis ummahat. Ya, Masya Allah masih berusaha. Ya, di kelas E juga sama. Kemarin ikhtibar ya
dengan susah payah, kena penyakit juga. Jadi beliau kalau nulis itu tidak bisa fokus, bergetar, ya, dan tulisannya itu jadi berantakan. Tapi berusaha untuk bisa, ya, semampunya untuk menulis, ya, pertanyaan dan jawaban. Dan soalnya mudah, Ummahat. Ya, soalnya mudah, open book juga, boleh buka kitab, dan ini khusus nih kelas DAL, Ummahat. Ya, tidak di kelas yang lain, ya, di kelas DAL. Bukan cuma open book, boleh googling juga di internet. Kayaknya Ya, kalau udah begitu susah. Ustaz. kenapa? Kayaknya kalau udah open book, googling ada waktu durasi. Durasinya diberikan, ya, Ya udah. keluasan, Ummahat. Ya, mulai jam 20.00, ya, dengan diiringi via Zoom dulu beberapa menit untuk memaparkan soal, menjelaskan. Lalu setelah itu Zoom dimatikan, Ummahat mengisi sampai jam berapa? 21.30. Ya. Jadi ada berapa menit, Ummahat? Ada 90 menit. Ya. Dan kalau lewat dari 21.30 dikasih keluasan juga boleh. Tetap disetorkan dengan konsekuensi berkurang nilainya. Itu saja. Ya. Dan sejauh ini, ya, ketika kita koreksi nilainya rata-rata di atas KKM. Paling kecil itu 70, nggak ada yang di bawah 70 untuk saat ini, ya. Yang baru kita cek, ya, pada Ummahat. Yang biasa bilang nggak paham, ternyata nilainya bagus gitu, ya. Nah, ini kan Masya Allah, sebuah nikmat yang harus disyukuri seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan teknis ataupun ikhtibar kita ataupun pembahasan kita di pelajaran ke-13? Iya, sini ada Ummu Aisyah, Ibu Dede, Ibu Dewi, Bu Esa, Bu Handayani, Ibu Teta. Ya, silakan. Iya, silakan Ummahat yang mau bertanya. Jadi sudah siap ya insya Allah untuk ikhtibar, Ummahat? Harus siap, Ustaz. Siap, Siap. siap. Aha, Siap nggak harus siap, siap, harus ya. siap, Ustaz. Harus siap, ya. Nah, untuk semuanya harus siap, ya. Dikasih ikhtibar yang insya Allah sahlun jiddan, Insya ya, Allah. insya Allah, dan diberikan rukhsah seringan mungkin, Ummahat, seringan mungkin, ya. Ada yang menyetorkan besoknya, Ummahat, ada, nggak apa-apa. Berarti ada usaha. Ada yang menyetorkan, ya, nulis pertanyaannya saja, jawabannya nggak ada. Tadi yang Anda sampaikan, ya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Berusaha semampunya. Lebih dahulu ikhtiar, ya kan, pesan Nabi itu apa? Ikhris ala ma yanfa'uka. Ikhtiar tanpa batas, maksimal. Ya, usaha dulu. Kalau sudah usaha, wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Karena Allah yang memberikan pemahaman, bukan ustadznya, bukan gurunya, tapi Allah yang memberikan pemahaman kepada kita. Wala ta'jaz. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu kasih sayang Allah seluas langit dan bumi. Hal min su'alin, ya. Anda tanya kembali, ya. Apakah ada pertanyaan Ummahat di pelajaran ke-13 ini? Pelajaran 13 itu berarti Durusulullah ya, Ustaz, ya. Iya, di pelajaran Rasulullah ada yang mau ditanyakan. Pelajaran ke-13, karena ada masukan kan kita mengulang lagi Ummahat, murojaah. Murojaah dulu pelajaran 13,
pintu pembuka berkaitan dengan jamak itu di pelajaran ke-13 Ummahat. Ya, nanti kesananya akan lebih mudah. Ya, mau bertanya lagi Om Zuhdi? Sebentar, masih. Karena kemarin gue nggak dipersiapkan. Saudara beberapa kali nggak hadir, jadi kurang. Paham. Kan bagi yang tidak hadir bisa lihat di YouTube ya Ummahat. Ya. Dan ini Ana baru lihat ya, pelajaran ke-13 ini ternyata Ummahat. Kalau Ummahat ulang lagi pelajaran ke-13, ternyata Ummahat berbarengan dengan kelas A dan kelas E Ummahat. Kelas A dan kelas E itu sudah masuk ke pelajaran ke-13. Ya. Mereka ingin beranjak ya dari pelajaran ke-12 sekarang masuk ke pelajaran ke-13. Sama seperti Ummahat. Prosesnya merubah mindset ya tentang jamak. Oh, kosakata yang bilangannya lebih dari 2 ini ya di dalam bahasa Arab ini lebih sulit ya. Tingkat kesulitannya cukup ya dibandingkan pelajaran bahasa Indonesia ya yang bentuknya jamak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan gampang ya. Tinggal diulang 2 kali kosakatanya. Murid jadi murid-murid ya. Atau ditambahkan para murid ya. Ya. Tapi dalam bahasa Arab tentu berbeda seperti itu. Insya Allah untuk penjelasan lebih detail untuk ikhtibar di pekan depan Ummahat ya. Pekan depan. Dan dimohon dipersiapkan dengan sematang mungkin. Karena ini menjadi evaluasi kita bagi Ummahat ya, yang mungkin agak kesulitan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya. Sekali lagi, hal min soal. Karena cobatan ya Ustaz ya. Kalau untuk jamak mudzakkar salim, kata tunjuknya itu dia menggunakan kalau ini berarti dia haulai Ustaz ya. Iya, betul. Kalau itu yang berakal Ustaz ya. Kalau dia tidak berakal, yang tidak berakal, dia kata tunjuknya itu menggunakan dia kembali ke mu'annas ya Ustaz ya. Kata Iya, tunjuknya mu'annas. iya. Nah, betul. Seperti ini contohnya. Haulai atibba'u misalkan. Atibba'u apa Ummahat? Dokter, Para dokter. dokter. Dokter-dokter. Ini semua para dokter. Ya. Nah, kalau ini buku-buku kutubun. Berarti hadhihi kutuban. Nah, ini di pelajaran kelas dal belum masuk Ummu Zuhdi. Oh, Ya. Nah, belum panjang. masuk. Ya. Itu nanti di pelajaran ke-15 kalau tidak salah. Ya. Itu 13 Nah, Ustaz. Ini 13. Ini 13. Iya, belum masuk berarti. Iya, Kan belum udah. masuk. Oh Ya, iya, mengulang. pelajarannya 1 sampai 12 ya Ustaz ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini tambahan ya Ibu Dede. Tambahan Ibu Dede, kaidahnya bahwa kosakata yang tidak berakal lalu dirubah menjadi jamak, kayak kitabun kan jamaknya kutubun. Ya. Maka kata tunjuknya nggak bisa menggunakan haulai. Nah, ya. Kata tunjuknya menjadi mu'annas tunggal. Jadi hadhihi kutubun. Ya, itu belum kita bahas nih pengayaan materi aja. Iya, kemarin Dipahami? kita belajarnya haulai itu untuk jamak yang dekat. Kemudian ulaika itu untuk jamak yang jauh. Oh, ternyata ada Betul. ini lagi. Ada Ada lagi. kaidah lainnya. Betul. Haulai untuk dekat banyak ya. Kalau ulaika itu untuk jauh banyak gitu ya. Dan haulai ulaika itu hanya untuk
makhluk hidup yang berakal saja. Ya, berlaku untuk yang punya akal, kayak dokter, murid-murid, orang muslim, ya, Pedagang. para pedagang, para insinyur, ya. Tapi kalau buku, meja, papan tulis, mobil yang menjadi jamak, maka kata tunjuknya nggak bisa pakai haulai. Pakainya apa? Hadihi. Ya. Atau tilka untuk jauh. Ya. Nah, jadi dapat disimpulkan begini, Umar. Kalau ada kata benda yang menjadi jamak, maka kata bendanya itu menjadi mu'annas. Bentuknya mu'annas. Tunggal. Kutubun itu sama dengan seperti sayyaratun. Nah, apa sayyaratun, Umar? Mobil. Mobil. Dalam segi mudzakkar mu'annas, kutubun ini mu'annas setunggal. Sayyaratun mu'annas setunggal juga. Makanya hadhihi sayyaratun, hadhihi kutubun sama. Ya, dalam segi mudzakkar dan mu'annas. Ya. Tapi kalau dalam segi jamak, nah, dengan tunggal beda. Ini banyak, ini cuma satu. Kan begitu. Ini banyak atibau, ini banyak kutubun, cuman atibau berakal. Kutubun tidak berakal. Oh, beda ya? Yang berakal dengan yang tidak berakal dibedain lagi dalam bahasa Arab. Nanti di pelajaran ke-15 itu ini pengayaan saja. Ya, fahimtunna insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Terus ini Ustadz, yang mudhaf-mudhafin ilaih juga kan yang kita pelajari itu contohnya saya rotul mudarrisi. Itu kan kaidah yang kita pelajari itu. Ternyata katanya ada lagi kaidah lainnya bahwa tidak selalu yang awalnya itu berdomah, kemudian yang mudhafun ilaihnya itu beralif lam dan berkasroh. Begitu Ustadz ya? Iya. Iya, ternyata Ibu Dede ya. Kami ucapkan demikian Ibu Dede. Itu nanti pembahasannya. Jadi kita kan manusia ya, Ummahat. Ada limitnya, ada batasannya ya, Ummahat. Jangan sampai kita belajar itu tanpa batas ya. Ya, pusing duluan. Makanya di pelajaran bahasa Arab atau khusus bahasa Arab di kelas kita itu ada batasan. Ummahat pelajari, udah ini dulu nih. Ya, pokoknya haulai itu untuk jamak, ya. Jamak untuk dekat, ulaika untuk jamak untuk jauh. Kan begitu kaidah pertamanya. Nanti akan ada pengembangan. Ya, agar tidak ruwet ya, mumet ya, tidak pusing. Ya. Seperti itu kayak mudhafun ilaih. Sayyaratul mudarrisi. Yang dimaksud Ibu Dede kan begini, saya rotul mudarris. Ini saya tulis ya biar mudah ya dipahami. Apa artinya saya rotul mudarrisi? Mobilnya guru atau mobil milik guru. Mobil milik guru. Pakai alif lam kan begitu ya? Ya. Saya rotul mudarrisi. Nanti Ummahat akan menemukan kejanggalan di banyak ayat Al-Qur'an. Nanti akan ada kalimatnya, contohnya begini. Nggak usah miftahu, sama lah. Sayyarah juga lah, misalkan. Sayyaratu tobibin. Apa artinya? Mobilnya dokter. Mobil milik dokter. Lah, kok ini nggak pakai alif lam? Nebak aja tadi mah.
Kenapa ini nggak pakai alif lam? Ada kaidahnya lagi. Ya, ada kaidahnya lagi. Ya. Jadi kita nggak bisa apa ya namanya, hanya ini saja contohnya gitu kan. Nanti ada pengembangannya lagi. Ada loh pengecualian ini, ada lagi pengecualiannya lagi, ada lagi tingkatannya. Nah, Ummahat daya tangkapnya baru sampai sini dulu nih. Yang pertama. Nah, yang bawah penjelasannya nanti dulu. Intinya yang atas dulu. Ntar yang ini udah ada penjelasannya, ntar ada lagi penjelasan berikutnya. Ya. Makanya dibagi kelasnya Ummahat. Ada kelas A, kelas B. Ya dulu ada kelas gym digabung dengan kelas B. Ada tingkatannya. Jadi kita bahasa Arab itu bukan bahasa yang mutlak hanya kaidahnya di situ, enggak. Ya, mereka juga ada khilaf ya. Khilaf itu perbedaan, perselisihan di antara ahli bahasa. Fikih juga sama, kayak fikih lah Ummahat. Ya. Ummahat belajar ilmu fikih. Ya, bahwasanya buaya itu hukumnya apa dimakan? Halal atau haram? Ini contoh ya. Apa yang Ummahat ketahui? Makan Eh, buaya halal atau haram? buaya itu haram, tapi katanya Rasul pernah melihat sahabat makan buaya, beliau diam saja. Nah, terus gimana dong? Di awal bilang haram, lalu ada katanya halal. Jadi yang benar yang mana? Ada kondisi tertentu, Ustaz. Nah, itu harus ditinjau lagi kan, diteliti lagi seperti itu. Tinjau dan diteliti lagi. Ya. Bukan berarti yang mengatakan haram itu pasti benar, belum tentu. Yang mengatakan halal pasti benar, belum tentu. Harus ditinjau lagi. Kalau khilafnya itu sama-sama punya dalil, bisa jadi kita mengambil dua pilihan seperti itu. Ya, bahasa Arab ternyata begitu juga. Ada tingkatan-tingkatannya. Bahasa Arab tertinggi adalah bahasa Al-Quran. Ya, kaidahnya tinggi seperti itu. Paham tunan insyaallah? Paham, nah insya Allah. Paham Ustadz, tunan apa insyaallah. untuk teknisnya tidak bisa di-share sekarang saja, Ustadz, Iya, supaya nanti bisa teknisnya disiapkan. nanti kita share di grup Ummahat. Teknisnya ya, untuk soalnya pekan depan, jangan sekarang. Iya. Ya, takutnya soalnya mau minta sekarang ya, jawabnya nanti, jangan ya. Nah, jadi soalnya nanti pekan depan, teknisnya kita kirim setelah ini Ummahat. Ya, pahim Syukran, tunan Ustadz. insyaallah. Ya, Paham, nah afwan. insya Allah. Alhamdulillah. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan hari ini. Tidak ada tugas Ummahat, fokus Ummahat untuk ikhtibar. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk Ummahat dalam menuntut ilmu bahasa Amin, Arab. ya Allah. Ya, dan bagi Ummahat yang belum begitu paham, bisa ulang terus saja di YouTube ya, atau ambil ilmu yang lain. Sekarang sudah mudah Ummahat. Ya, bingung tentang mubtada khobar, klik aja. Apa itu mubtada khobar? Masih bingung, lewat Google bisa cari di YouTube, cari media-media lain ya yang bisa dapat dipahami. Nanti kalau nggak paham bisa tanyakan ya ketika Zoom ini berlangsung. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Insya Allah kita akan berjumpa di pekan depan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.